Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Vision Virtual SMPIT Insan Sejahtera Online Education. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika. Perkenalkan, nama Ibu Lailia Fadilah, bisa dipanggil Bulia. Menu pembelajaran hari ini terdapat kompetensi dasar, literasi, materi, contoh soal, dan penugasan. Untuk itu mari kita simak video berikut ini ya. Halo manusia, selamat datang di pembelajaran matematika pada topik kedua, di mana kita akan membahas mengenai penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Penjumlahan bilangan bulat akan memenuhi kompetensi dasar 3.2 di mana menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Sebelum itu kita simak literasi berikut ini ya. Selamat pagi Bulia. Selamat datang di Insan Sejahtera Mart. Selamat pagi. Mari, ada yang bisa saya bantu? Ada cappuccino latte-nya, Bu? Ya, ada. Yang besar atau yang kecil? Oh, yang kecil saja, Bu. Berapa harganya, Bu? Harganya Rp25.000. Tapi saya hanya membawa uang Rp24.000. Tidak apa-apa. Hanya saja Bulia punya hutang Rp1.000. Untuk itu saya akan kembali besok untuk membayar sisanya. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan tuliskan di buku kas Bulia negatif 1.000. Nah, dari penjelasan literasi tadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata penjumlahan bilangan bulat ada dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak kutipan ayat berikut ini ya. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Jika kita menggarisbawahi angka 30 di sini dan kita tuliskan dengan angka matematika, selanjutnya di sini ada kata jumlah berarti artinya penjumlahan. Dengan 10 berarti 30 ditambah 10. Nah, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam berarti sama dengan 40. Penjumlahan bilangan bulat sudah berada pada Al-Quran, terutama pada Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Sekali lagi kita sudah mengamalkan 2 ayat pada bab bilangan bulat ini loh. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mencakup mengenai penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Materi penjumlahan bilangan bulat ini terdiri dari beberapa sifat, di mana yang pertama ada sifat komutatif, kedua sifat asosiatif, yang ketiga adalah tertutup, yang keempat memiliki unsur identitas, dan yang terakhir yang kelima adalah inverse penjumlahan. Nah, penjumlahan bilangan bulat sudah dipelajari sewaktu di bangku sekolah dasar. Untuk itu mari kita langsung saja ke contoh soal penjumlahan bilangan bulat. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana caranya? Misalkan soalnya adalah 8 tambah negatif 3. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah membuat garis bilangan. Lalu kita lihat di sini angka yang akan kita cari di bagian pertama adalah angka 8. Nah, untuk itu kita akan melakukan penulisan arah ke arah kanan karena 8 ini positif, dimulai dari titik 0. Kita akan melakukan sebuah garis yang Ibu gambar dengan warna hitam ini sebanyak 8 satuan ke arah kanan dan akan jatuh tepat di angka 8. Selanjutnya adalah yang negatif 3. Nah, kalau yang negatif 3 ini arahnya akan ke sebelah kiri. Jadi kata kunci di sini, jika misalkan bilangan atau angka itu positif, maka panahnya itu atau arahnya itu akan menuju ke sebelah kanan. Dan jika angka atau bilangan tersebut negatif, maka panahnya itu akan menuju ke arah kiri. Nah, karena di sini negatif 3, maka kita akan menuju ke arah kiri sebanyak 3 satuan. Atau kita dapat menuliskan negatif 3 di atas panah.
Lalu kita akan lihat nih, panah yang orange ini akan jatuh pada angka berapa. Kita akan tarik garis lurus dari panah tersebut dan bertepatan pada angka 5. Sehingga bahwa nilai penjumlahan dari 8 tambah negatif 3 jawabannya adalah 5. Begitu cara mengoperasikan penjumlahan melalui garis bilangan. Nah, untuk contoh soal yang kedua misalkan berupa masalah kontekstual. Nah, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ya, betul sekali ini adalah gambar ice cream. Kita lihat soalnya seperti apa ya. Pada sebuah perusahaan es krim, suhu di ruang administrasi 41 derajat lebih tinggi dari suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jika suhu di ruang gudang tersebut negatif 17 derajat Celcius, berapa derajat suhu di ruang administrasi? Nah, cara mengerjakannya sama, kita akan menggunakan garis bilangan, lalu kita tempatkan negatif 17 derajat Celcius di sebelah kiri. Nah, karena negatif 17 derajat Celcius adalah suhu di gudang penyimpanan es krim. Sedangkan 41 derajat itu bukan suhu tapi perbedaan atau selisih. Jadi 41 derajat Celcius tidak dapat kita tuliskan di garis bilangan. Nah, kenapa tanda tanya? Nah, tanda tanya ini akan kita cari. Jadi untuk penempatan di garis bilangan tidak selalu harus dimulai dari 0, negatif 1, 1, negatif 2, 2, dan seterusnya. Tapi kalian bisa menggunakan interval pengiraan. Jadi bisa dikira-kira, misalkan negatif 17 akan ibu simpan di titik keempat dari kiri. Nah, terus tanda tanya juga akan ibu misalkan saja. Ceritanya negatif 17 derajat Celcius ini akan bermula dari 0 menuju ke arah kiri karena negatif dan akan jatuh pada angka 17. Selanjutnya adalah karena 41 derajat ini adalah selisih atau perbedaan dan dia positif, maka panahnya ke arah kanan dan kita akan melakukan loncatan sebanyak 41 derajat. Sehingga akan jatuh pada angka yang akan kita cari yaitu angka yang tanda tanya. Tinggal kita jumlahkan saja nih, jadi suhu di ruang administrasi yaitu negatif 17 derajat Celcius tambah 41 derajat Celcius, jawabannya adalah 24 derajat Celcius. Sehingga suhu di ruang administrasi adalah 24 derajat Celcius. Nah, ini merupakan masalah kontekstual pada penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sifat komutatif. Nah, untuk sifat komutatif, untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Sifat ini disebut sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Nah, gimana nih contohnya? Nah, kita lihat dan simak contoh berikut ini. Misalkan A itu sama dengan 3 dan B itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan masukkan kepada sifat komutatif di mana A tambah B berarti 3 ditambah 4 jawabannya adalah 7. Lalu bagaimana kalau kita tukar menjadi B tambah A? Otomatis akan menjadi 4 ditambah 3 dan jawabannya adalah 7. Nah, hasilnya sama, jadi ketika A tambah B ataupun B tambah A memiliki hasil yang sama. Seperti 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3, jawabannya akan selalu sama yaitu 7. Maka penjumlahan bilangan bulat memiliki sifat komutatif atau dapat ditukar. Nah, bagaimana kalau misalkan bilangannya itu yang lain? Misalkan salah satunya negatif atau bahkan dua-duanya negatif. Misalkan A-nya negatif 2 dan B-nya negatif 1. Nah, kita masukkan saja seperti biasa. A tambah B sama dengan negatif 2 tambah negatif 1. Nah, jangan lupa bila ada bilangan negatif di sebelah kanan operasi, kita pakai tanda kurung. Nah, logikanya jika kita punya hutang 2 lalu hutang lagi 1 berarti hutang kita akan bertambah banyak menjadi negatif 3. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita tukar posisinya menjadi B tambah A? Berarti negatif 1 ditambah dalam kurung negatif 2.
Nah, sama penjumlahannya seperti yang sebelumnya. Kita punya hutang 1, lalu ditambah lagi hutangnya 2. Berarti hutangnya akan bertambah menjadi negatif 3. Nah, jawabannya sama. Lalu bagaimana Bu kalau misalkan salah satunya negatif? Jadi A-nya misalkan negatif, B-nya positif. Nah, coba kita simak contoh berikut ini. Nah, misalkan ini A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 1. Nah, A tambah B berarti sama dengan 3 ditambah dalam kurung negatif 1. Berarti kita punya uang 3, lalu kita jajankan 1, berarti sisa 2 kembaliannya. Dan apabila kita tukar posisinya, berarti B tambah A menjadi negatif 1 ditambah 3. Nah, kita punya hutang 1 dan bayar 3. Artinya kembalian 2 atau kita punya sisa 2 positif. Jadi untuk sifat komutatif ini jawabannya akan selalu sama ketika ditukar posisinya. Untuk sifat yang kedua ini adalah sifat asosiatif, di mana untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku dalam kurung A tambah B lalu ditambah C akan sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Sifat ini disebut sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, marilah kita simak contoh berikut ini. Misalkan A-nya itu 1, B-nya 2, C-nya adalah 3. Lalu akan kita masukkan ke rumus asosiatif. Dalam kurung A tambah B lalu ditambahkan C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, lalu C-nya adalah 3. Nah, ini juga sama, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. 1 tambah 2 jawabannya adalah 3. Lalu ditambahkan dengan C-nya berarti 3 tambah 3. Lalu 1 ditambah 2 tambah 3 adalah 5. 3 tambah 3 jawabannya adalah 6, 1 tambah 5 jawabannya adalah 6. Nah, sifat asosiatif juga ketika kita memberikan tanda kurung di depan maupun di belakang, dia akan memiliki hasil yang sama. Jadi hampir mirip seperti komutatif ya. Hanya asosiatif ini dilihat dari posisi. Selanjutnya adalah tertutup. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Sifat ini disebut sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Kita langsung saja ke contohnya nih. Misalkan ada himpunan atau anggota dari bilangan bulat di mana terdiri dari negatif tak hingga, lalu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan tak hingga. Selanjutnya kita tahu nih bahwa A ini kalau misalkan kita misalkan 3, dia termasuk anggota dari bilangan bulat. Nah, kalau misalkan kita misalkan kembali angkanya B, yaitu 2, dia juga akan termasuk anggota bilangan bulat. Nah, maksudnya angka atau simbol E di sini artinya adalah elemen atau anggota ya. Jadi nanti kalau misalkan Ibu sering memakai tanda ini artinya elemen atau anggota. Dibacanya 3 anggota bilangan bulat, 2 elemen bilangan bulat seperti itu. Nah, apabila kita jumlahkan A tambah B sehingga 3 tambah 2 jawabannya adalah 5. Nah, apakah 5 ini termasuk bilangan bulat? Nah, apabila di gambar kita perpanjang lagi ternyata 5 termasuk anggota bilangan bulat. Berarti ketika bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya juga akan bilangan bulat. Nah, seperti itu contoh sifat tertutup. Selanjutnya adalah sifat yang keempat yaitu memiliki unsur identitas. Nah, untuk itu kita simak terlebih dahulu contoh soal berikut ini. Misalkan ada 2 ditambah 0, jawabannya berapa? Betul sekali 2. Selanjutnya, misalkan ada soal negatif 1 ditambah 0, jawabannya negatif 1. Untuk contoh berikutnya, misalkan 0 ditambah 10, jawabannya adalah 10. Untuk soal berikutnya misalkan 0 ditambah 25, berarti jawabannya adalah betul sekali 25. Nah, kalau kita lihat dari contoh berikut, ketika 2 ditambah 0 jawabannya 2. Lalu kalau misalkan di angkanya negatif 1 hasilnya akan negatif 1. Kalau angkanya 10 hasilnya 10, kalau angkanya 25 hasilnya 25. Dari penjumlahan-penjumlahan bilangan di atas, ternyata jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, berarti 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan.
Untuk sifat yang terakhir yaitu inverse penjumlahan. Nah, misalkan kita akan lewat contoh dulu nih supaya lebih jelas ya nanti pengertiannya. Misalkan di sini nih 2 ditambah dalam kurung negatif 2. Jawabannya berapa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 0. Selanjutnya, misalkan negatif 10 ditambah 10. Nah, punya hutang 10 bayar 10. Berapa jawabannya? Betul sekali, 0. Nah, untuk lebih jelasnya, satu lagi. Misalkan ada 1000 ditambah dalam kurung negatif 1000. Berapa jawabannya? Ya, betul sekali. Masih sama, jawabannya adalah 0. Jika sembarang bilangan bulat A ditambah dengan kebalikannya, yaitu negatif A, maka hasilnya adalah 0. Negatif A disebut inverse atau kebalikan pada A dari suatu penjumlahan. Jadi kalau misalkan A-nya sama dengan 10, maka kebalikannya atau inverse-nya negatif A sama dengan negatif 10. Jadi ini merupakan sifat inverse penjumlahan. Nah, kalian catat berbagai macam sifat dan pengertian dari penjumlahan bilangan bulat ini sebagai tugasnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika terdapat pertanyaan silahkan untuk dapat berdiskusi di grup WhatsApp. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Jika ada pertanyaan yang ditanyakan silahkan hubungi melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.